Lanjut ke praktek 21, yaitu membuat kombinasi if dengan rumus left. Pada contoh kali ini kita tidak membuat secara langsung rumus gabungan, tetapi bagaimana cara memahami untuk menggabungkan beberapa rumus menjadi lebih sederhana. Yaitu di sini ada kita nanti akan membentuk rumus seperti ini: if left B2,2 sama dengan AD, bahan pokok umum. Ini kalau dijelaskan secara pembahasan untuk rumus if dan left, yaitu if itu jika membaca tulisan dari kiri dari sebuah sel B2 ditampilkan dengan dua huruf, itu tulisannya adalah AD, maka ditampilkan sebagai bahan pokok. Kalau tidak ditampilkan AD, maka akan memberikan keterangan atau statement umum. Nah, ini akan agak bingung kalau ini dua rumus. Bagaimana kalau kita ketemu 3 rumus, 4 rumus dan sebagainya? Maka kita akan menjadi lebih kesulitan. Maka ini ada triknya, ada tips triknya bagaimana kita menggabungkan beberapa rumus di Microsoft Excel. Untuk data, kali ini saya tidak meminta Anda untuk mengetik, tetapi kita bisa mengambil data yang sudah disediakan. Yaitu silakan masuk ke website thesctc.wordpress.com. Kemudian pada klik materi, kita klik materi, kemudian pada praktek, kita refresh dulu, praktek 21 Microsoft Excel. Di sini kita akan mengambil data, yaitu kita blok saja sampai nomor 20 ini. Bisa klik kanan, bisa Ctrl C ya. Ctrl C atau klik kanan. Kemudian kita masuk ke praktek kita, yaitu menambahkan sheet baru, klik. Kemudian kita klik kanan, kita ganti nama PR21. Kemudian kita paste saja. Kalau tulisannya seperti ini di Excel, maka kita bisa klik urap teksnya, ini kita klik. Nah, kemudian ukuran kolom B-nya kita lebarin, kolom A-nya dikecilin. Kemudian kita bikin judul namanya kelompok. Sebelah kanan kita klik satuan. Kalau ukurannya pengen sama, maka kita bisa klik, kita blok ya. Kita blok, kita clear ya, clear format ya. Jadi akan kembali ke settingan awal ya. Nah, nanti kalau mau diganti ukuran dan jenis hurufnya bisa kita lakukan perubahan di sini. Kita perbesar dulu zoomnya, tampilannya. Yang ini zoom in, ini zoom out ya. Kemudian untuk membuat, kalau menggunakan rumus if left, nanti kita akan kesulitan. Tipsnya atau triknya, kita akan memecah dulu menjadi dua rumus dulu. Yang pertama kita menambahkan kolom tambahan di sebelahnya C, kita klik kanan C. Kita pilih insert. Kita tambahkan dengan kolom tidak dikasih nama nggak apa-apa ya. Ini maksudnya untuk menampilkan AD. Nah, bagaimana di kolom ini bisa menampilkan tulisan ini AD, AC, AD sesuai dengan tulisan yang ada di sebelah kiri ini. Dua teks yang ada di sel kolom B ini. Rumusnya adalah left sama dengan left. Kita klik 2 kali. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Teks yang mana ini? Kemudian kita titik koma. Menjawab soal yang kedua, yaitu num charge atau number charge. Number of characters, berapa karakter yang mau ditampilkan? Karena kita ingin mengambil 2 teks yang ada di kiri ini, maka kita ketik 2. Kemudian enter. Kita tarik. Ya, kita copy ya, pojok ini. Nah, ini bisa mengambil AD, AC, AD sesuai dengan teks yang ada di sini. Baru yang sebelah kelompok kita kasih rumus if. If buka kurung. Jangan lupa logical test, kita klik pada sel C2, ada unsur sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Karena ini adalah sama dengan, yang menunjukkan jika isinya adalah AD, maka gunakan sama dengan. Jika di dalam selnya C2 adalah AD, kasih tanda petik AD.
maka titik koma, jika benar tampilkan adalah bahan pokok. Bahan pokok. Titik koma kalau sudah terjawab. Value if false, jika salah maka tampilkan selain bahan pokok, yaitu umum. Kita kasih tanda petik, kemudian enter. Ya, kalau kita tarik, nah kita udah bisa membuat bahwa ini adalah bahan pokok. Cuman pada kolom C ini kalau kita hapus, kita klik kanan, ya, saya undo, klik kanan pada kolom C, kemudian kita delete, maka dia menjadi rusak atau error ref, tidak ada data referensi. Maka bagaimana kita memindahkan rumus yang ada di kotak C ini dipindahkan ke sini. Di dalam C2 ini ada rumus yang namanya left B2,2. Kita copy rumusnya, ya, copy seperti ini, kemudian enter ya, jangan klik yang lain nanti bikin rusak rumus. Kemudian masuk ke kotak D2 atau sel D2, kita klik 2 kali. Pada sel C2 ini yang sudah kita tunjuk tadi kita hapus, kita paste, yaitu rumus yang barusan kita copy, if left B2,2 AD bahan pokok umum, kemudian kita enter. Nah sekarang kita tarik lagi, karena ini rumusnya sudah baru, ini kalau ini yang lama, kita tarik, ya, kita timpa saja rumus yang lain, ya, sehingga sudah punya rumus if left B2. Kalau udah rumusnya if left B2,2, maka yang C ini boleh dihapus. Nah karena apa? Karena ini sudah bergantung kepada sel B2 ini. Nah sehingga rumus kita itu sekarang sudah menjadi kompleks, tetapi kita tidak merasakan kesulitan dalam membuat rumus. Jika kita ingin kombinasi lebih dari 2 rumus, maka kita sebaiknya menggunakan kolom tambahan. Kemudian kita copy rumusnya, kita pindahkan ke sel yang menjadi rumus utama. Ini akan memudahkan Anda untuk berpikir sistematis dan tidak akan kesulitan dengan banyak rumus sekalipun. Kemudian untuk yang satuan ini juga sama ya, kita bikin kolom tambahan. Jadi satuan ini nanti jika 3 karakter di sebelah kanan CDF BCD adalah BCD, maka nanti tampilkan kata dus. Jika yang lain maka buah BCD ya. Oke, kita sudah bikin kolom tambahan. Kemudian kita pakai rumus right, RIGHT, right. Kemudian teksnya ini, kemudian num charge-nya butuh 3 karakter, membaca 3 karakter dari kanan. Kemudian kita tarik kalau udah. Kemudian kita menggunakan rumus if ini sama dengan BCD, maka tampilkan kata dus. Ya, jika tidak BCD, titik koma, value if false, jika nilainya salah bukan BCD tetapi CDF, tampilkan kata buah. Kemudian kita enter. Ya, kemudian kita tidak harus kita tarik ya, karena kita pindahkan dulu rumusnya yang ada di sini. Dia bergantung sama D2. Kalau kita klik 2 kali, maka dia bergantungnya sama ini. D2 itu bergantung sama BCD. Ya. D2-nya ini punya rumus, sehingga kita ambil, copy, enter ya, jangan klik-klik yang lain, nanti jadi rusak rumusnya. Kemudian D2-nya ini kita hapus, diganti dengan rumus yang sudah kita copy tadi, right B2,3. Kemudian kita enter. Kemudian kita tarik, sudah diambil rumusnya, kolom D-nya dihapus. Ya, oke, itu udah jadi rumusnya, dan rumus yang kompleks menjadi lebih sederhana. Jangan lupa dikasih border. Kemudian untuk nama kolom di atas diberikan warna. Ya, udah selesai. Jangan lupa disimpan kembali. Klik file atau file save ya, jangan save as, nanti akan mengganti nama file ini. Oke, gitu aja untuk praktek 21. Nanti bisa dilanjutkan di praktek 22.